menyaksikan drama yang berjudul Sajadah Terakhir Ayah yang akan diperankan oleh Ana berperan sebagai ibu dan Ana berperan sebagai Fanya sebagai anak pertama. Ana berperan sebagai Cata, anak kedua. Ana berperan sebagai Mechan, anak ketiga. Ana sebagai Tante Karin. Ana sebagai Vera, tante. Ana berperan sebagai Tante Baby. Selamat menyaksikan. Itu mamamu langsung kaget tuh. Mamamu langsung kaget. Ada yang ngerti kan? Saya begitu. Datang. Di kotaknya ada kata Dahulu, rumah ini adalah tempat di mana tawa dan amarah saling berkejaran. Kita sering lupa bahwa kata-kata yang tajam bisa menjadi kenangan terakhir yang kita simpan. Di balik pintu yang tertutup itu, pertengkaran demi pertengkaran menjadi melodi harian, hingga sebuah keheningan yang tak terduga datang menjemput. Ayah pergi, membawa serta separuh nafas dari rumah ini. Ia pergi meninggalkan sajadah yang masih menyimpan hangat sujudnya, dan sebuah luka yang tak sempat terucap maafnya. Kini, ibu tenggelam dalam samudra penyesalan yang tak tertepi. Dunianya runtuh, menyisakan puing-puing amarah yang kini ia tumpahkan pada anaknya. Di rumah yang kini terasa asing ini, kasih sayang berubah menjadi tuntutan, dan duka menjelma menjadi tembok tinggi yang memisahkan dua jiwa. Inilah kisah tentang hati yang patah, tentang rindu yang terlambat, dan tentang sajadah terakhir ayah. Ibu, ayo makan malam bersama. Bilang saja ibu gak nafsu. Tapi belum makan apa-apa dari pagi. Ibu bilang ibu gak nafsu. Ya udah deh, Bu. Cata pun pergi. Ibu berjalan ke ruang makan, diam-diam mengamati anak-anak dari jauh. Mata ibu penuh rindu dan penyesalan. Pada malam hari, di ruang makan, pada makan malam yang hening, akhirnya Fanya pun membuka suara. Kalian ngerasa nggak sih semenjak ayah udah gak ada, ibu jadi sering ngelamun, cuek juga sama kita?
Iya kak, aku juga nggak tahu kenapa ibu masih terpuruk sama kenyataan kan. Iya, tapi kita tetap harus kuat. Walau sekarang nggak ada ayah, kita tetap bisa kok jadi keluarga yang harmonis. Pada malam hari, di kamar anak-anak, tiba-tiba terdengar suara teriakan. Ayah! Ibu terkejut dan berlari memeriksa. Ada apa, Tata? Kata kamu tadi Tata cuma 3 wajah. Oh, kira ada apa? Pada pagi hari, di kamar anak-anak. Anak-anak terlambat bangun. Mereka hampir saja melewatkan sholat subuh. Adik, bangun, kita telah sholat subuh ini. Kak, emangnya ibu nggak bangunin kita? Kakak nggak tahu? Ayo, teman sholat yuk. Ibu, kok nggak bangunin kita sholat subuh sih? Iya bu, tadi kita benar-benar telah sholat subuh loh. Ibu. Kak, gimana kalau kita telepon tante? Iya kak, kemarin tante bilang kalau ada apa-apa kasih tahu mereka aja. Emang tante bakal mau datang ke tempat kita, tapi kakak coba dulu kali ya. Assalamualaikum tante. Ada apa? Tante bisa datang ke sini nggak? Kami butuh bantuan. Apa? Butuh bantuan? Maaf ya, urusan itu bukan urusanku. Gimana kak? Tante nggak mau, Mei? Coba tante Vera kak, mana tahu bisa. Halo ya, Assalamualaikum tante. siapa? Ini Fanya tante. Saya lagi sibuk, banyak kerjaan sudah ya. Coba tante Felika. Siapa dia? Siapa tahu dia bisa. Assalamualaikum tante. Siapa? Maaf ya, tante lagi di kota, nggak bisa bantu kalian. Ternyata tak ada yang bisa datang membantu mereka. Anak-anak pun belajar saling menguatkan. Pada siang harinya, Ibu kenapa? Semenjak ayah udah nggak ada, ibu jadi sering marah-marah tanpa sebab. Kenapa bu? ini bukan kamu nggak tahu perasaan ibu. Aku paham bu, aku paham gimana rasanya kehilangan ayah. Dan bukan ibu aja yang kehilangan, kami juga kehilangan. Ibu, jangan mengatur ibu. Tapi ibu udah kelewatan bu, ibu harus jadi yang terbaik buat kami. Ibu pun menoleh ke meja, menemukan surat dari suaminya. Ibu pun membaca surat itu. Hari kamu membaca ini dan aku sudah tiada. Jangan bersedih terlalu lama. Tolong jaga anak-anak kita dengan kasih sayang. Ajarkan mereka saling memaafkan dan mengikhlaskan. Terima kasih telah menjadi istri dan ibu. Aku mencintaimu selamanya. Air mata ibu pun jatuh, menyadari cinta dan tanggung jawab pada anak-anaknya. Maafkan ibu, Nak.
mereka belajar. Meski kehilangan itu berat, keluarga yang saling memaafkan dan menyayangi akan tetap utuh. Pesan moral, kesedihan bukan alasan menjauh dari orang yang kita sayangi. Dengan kasih sayang, keikhlasan, dan saling memaafkan, keluarga tetap utuh dan harmonis.